Ya wajar saja kalau pesantren itu menilai musik itu haram. Ya wajar saja karena memang fenomenanya seperti itu. Fenomenanya memang musik itu mayoritas identik dengan melalaikan minimal. Melalaikan ketika orang mendengarkan dia lupa dengan dia seharusnya sama anaknya, dia seharusnya ibadah dan sebagainya. Nah, jarang sekali muncul di Indonesia atau di negara manapun, jarang sekali ada, tapi memang dia itu tersisih. Musik-musik yang positif itu tersisih. Itu karena ada apa? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Nah, mempelajari 3 gaib ini tanpa dasar ilmu kita nggak mungkin bisa ketemu. Dan ini semua milik Allah. Nah, indikasinya gampang sih kalau kita inspirasi itu datang dari Allah ya. Wallahu alam, insya Allah outputnya bagus banget. Outputnya itu bisa menjadi inspirasi atau menjadikan motivasi atau menjadikan keilmuan bagi yang mengapresiasi atau penonton. Tapi kalau outputnya itu maksiat, bahkan keluar dari zona kemanusiaan atau kalau orang Jawa ngomong metu saka kamanungsan, berarti kan hewani. Nah itu Apa tuh, Bang? kamanungsan itu keluar dari ranah manusia, jiwa manusia. Contoh, dia bergoyang di depan anak-anak kecil. Goyang iya di depan anak-anak kecil, kan banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu. Goyang di depan anak-anak kecil dan dia tuh sama sekali nggak malu. Nah itu ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada yang salah dalam dia berkarya. Nah, jadi kembali lagi, tujuan kita berkarya itu untuk siapa? Karena suatu kriminal kalau kita tuh masuk di dalam dunia seni itu sah-sah saja. Apapun kriminalnya, seperti orang berpakaian minim. Kalau dia jalan di kampung ya dikasih cacian, ditegur pasti. Dia jalan-jalan di situ pakai celana pendek dan itu pasti jadi sorotan. Tapi kalau di seni ya udah sah-sah aja, dia mau goyang mau apa ya halal-halal saja. Dia nggak mikir dampak dari apa yang dia berbuat. Gitu. Jurus kesenian paling akhir kan aurat. Oh iya. Iya kan? Jurus kesenian paling musiknya nggak bagus, auratnya kasih bagus gitu ya. Seperti iklan mobil, gitu. Ada mobil. Kenapa harus ada cewek? Ada cewek pakai bikini. Nah, karena daya tarik tuh. Daya tarik nggak ada hubungannya mesin dengan bikini. Karena itu daya tarik, jurus terakhir lah. Jurus terakhir. Nah, berarti kalau ada orang yang berkarya atau singer yang berkarya dengan membuka aurat, tapi dia nggak bisa terkenal, karyanya sangat jelek sekali. Karena dia sudah jurus yang terakhir sudah dikeluarkan. Gitu. Kita bisa mengambil contoh seperti penyanyi-penyanyi top, penyanyi-penyanyi yang benar-benar dia tuh muncul dari hati, dari hayatan, dari teknik yang bagus. Itu mau bangun tidur pakai daster nyanyi ya baik. Ya oplos aja. Gitu. Tapi ada yang make up sampai gitunya, tapi nggak ada yang terasa tertarik ada syahwat. Keluar dari seni. Itu paling jurus terakhir. Nah, itu. Mas, ini saya dengar tadi sebelum video ini direkam, Mas juga meriset bunyi yang secara frekuensi nada ataupun hal-hal yang lebih detail. Sejak kapan Mas mulai itu dan apa misi Mas meriset ini? Nah, itu sejak dulu kan saya ikut almarhum Mas Didi Kempot. Jadi saya hati nurani paling kecil saya pemain atau musisi kontemporer. Tapi di sisi lain saya harus menghidupi anak istri. Dan saya ikut dunia musik campur sari, musik dangdut dan sebagainya, ikut almarhum Didi Kempot itu. Mas Didi Kempot itu punya genre atau punya jenis musik itu congdut, keroncong dan dangdut. Nah, keroncong dangdut digabungkan sama Mas Didi itu musiknya musik yang benar-benar mengedepankan syair. Jadi musiknya sederhana sekali, semakin musiknya itu sederhana semakin bagus. Nah, itu meledak di tahun 96 sampai 2010. 2010 ada pendatang baru koplo, musik koplo. Nah, musik koplo itu datang, terus Mas Didi Kempot surut, naik koplo itu. Dia naik ke koplo. Oh, dia masuk ke ranah koplo.
Nah, terus di dalam musik itu saya main kendang dan banyak sekali orang-orang mabuk di situ kan. Itu saya belum tahu agama itu di situ. Saya belum tahu, belum belajar tentang agama. Di situ hati nurani kesenimanan saya berontak. Saya nggak bisa ngiringin seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu. Jadi penghasilan yang sangat besar dulu langsung saya ngedrop. Itu saya tinggalkan karena. Itu setelah berapa lama kontemplasi itu? Dalam sebulan kah, setahun kah? Lama itu. Memutuskan tuh. Kalau memutuskan langsung saat itu memutuskan. Tapi mikir-mikirnya? Mikir-mikirnya kan, itu paling sulit tahunan. Jadi nggak bisa langsung instan itu, nggak bisa langsung instan. Tapi niat lo ya. Niat itu kalau kita gagal ya niat terus sampai berhasil kan itu. Iya, kalau kita hanya momentum saat itu, rasa kita yakin, tapi nanti ketika ada atmosfer atau job besar ambil lagi. Nah, itu. Nah, makanya dari situ saya mensikapi musik itu, masya Allah. Dan sampai sekarang kan saya nggak main musik ya. Maksudnya nggak main musik. Tapi tetap berkreasi. Saya tidak bermain musik untuk ekonomiku. Ya, jadi saya tidak mengandalkan musik untuk saya hidup, tapi saya musik itu bagian dari hidup saya. Dan saya musik itu memang untuk sarana saya untuk apa ya? Untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan ilmu. Nah, di situ. Jadi memang mungkin saya seniman konyol kalau di lingkungan Solo itu kan udah naik, kenapa harus banting setir maksudnya? Banting setir, jualan speaker, jualan apa yang bisa dijual. Ya memang harus seperti itu. Itu adalah pilihan. Pilihan ya, Allah alam. Oke. Mas, saya lihat profil picture Mas nih, ada alat musik yang bentuk tradisional, terus di seberangnya ada laptop dan apa tuh? Ya, jenis elektromusik. Apa tuh maksud Mas? Itu apa tuh? Nah, itu adalah sarana strategi saya untuk anak-anak zaman sekarang itu mencintai tradisinya, baik tradisi di Aceh maupun tradisi di Sunda, tradisi di Bali. Kalau Bali aman ya, karena budaya di Bali itu berhubungan dengan kuat kali itu. Karena dia berhubungan dengan agama. Jadi dia kalau sembahyang tanpa ada gamelan itu kurang, makanya generasi selalu ada. Kalau kita kan bagian dari budaya. Kalau menurut saya itu budaya kalau berkembang, nah itu budaya yang benar. Kalau budaya hanya dijaga dan mandul ya seperti sekarang ini. Nah, maksud Mas, misalnya kita udah belajar tradisi nih, jadi kita nggak mesti harus tradisi terus. Ya boleh ada kesempatan berkembang. Gimana nih? Iya. Kalau kita belajar tradisi, sedangkan tradisi itu tidak diminati orang zaman sekarang, ya bisa nggak bisa kita hanya mempertahankan dan kita jadikan dokumen atau perpustakaan atau generasi-generasi yang bisa menjaga. Nah, kalau untuk pengembangannya harus berkembang, budaya itu harus berkembang. Nah, salah satunya gini, seperti kasus gamelan, keroncong di Solo ya. Kenapa kok musik gamelan tuh orang Solo, orang masyarakat Solo, kalau dengar gamelan ngantuk? Itu nggak keren, itu musiknya orang tua. Oh gitu. Itu kenapa kok sampai bisa seperti itu? Karena orang kalau ingin tahu, kalau ingin bisa mengapresiasi gamelan, itu memang butuh ilmu. Memang membutuhkan ilmu, entah dari ilmu sastra atau musikalitas atau apapun itu. Karena di dalam gamelan itu, masya Allah, itu memang benar-benar peninggalan nenek moyang, yang dimana nenek moyang itu sangatlah beradab. Banyak yang tersirat di dalam. Banyak sekali, sangatlah beradab. Kita Qadarullah udah keliling kemana-mana ya, mungkin ke negara lain. Saya belajar peninggalan mereka, peninggalan nenek moyang itu tak luput dari senar dan kulit. Masya Allah, kalau di gamelan di Indonesia ini kita punya logam, kita punya kayu, punya string, senar, punya gesek, rebab, kita punya wilahan, punya kendang kulit. Itu menandakan bahwa leluhur kita itu leluhur yang cerdas. Yang cerdas, dan dia memang benar-benar leluhur yang berpikir. Nah, kenapa kok sekarang enggak disukai orang? Ya memang gamelan tuh enggak menarik bagi orang-orang yang tidak mau sinau, enggak mau belajar. Karena apa?
banyak sekali pemerintah itu tidak ada filter dalam memasukkan budaya-budaya baru yang masuk ke Indonesia tanpa ada filter seperti budaya-budaya musik sekarang ya. Dia lebih senang musik-musik sekarang yang beatnya gampang ya. Beatnya gampang tuh setiap satu birama selalu diulang-ulang ya. Itu ya bisa buat joget. Ya memang benar. Ya, banyak di TikTok gitu. Ya, betul kan itu langsung orang-orang tertarik karena itu tidak memerlukan ilmu yang tinggi untuk mengapresiasi itu. Nah, fenomena sekarang kenapa? Gamelan banyak disukai di luar Indonesia. Seperti Inggris, Amerika itu orang senang gamelan karena apa? Di situ banyak sekali musikalitas, apalagi di ranah hayatan, di ranah penjiwaan. Kan seni adalah ekspresi jiwa yang dituangkan melalui media, bukan ekspresi fisik atau bukan ekspresi nafsu, tapi ekspresi jiwa yang dituangkan melalui media. Nah, gamelan itu adalah jiwa-jiwa yang ada di dalam gamelan itu jiwa yang sangat kuat, istilahnya identitas atau jiwa Jawanya kuat sekali. Nah, orang Jawa sendiri nggak mau mempelajari itu karena mungkin nggak tahu itu alasannya apa atau mungkin banyak sekali sekarang kurikulum tradisi sudah disingkirkan atau nggak tahu itu kenapa orang malah memilih lagu-lagu TikTok atau lagu-lagu yang dohir ya. Yang kalau videonya tuh coloringnya baik gitu kan, kempling gitu kan. Kalau gamelan kan ya seperti itu. Di sisi lain senimannya sendiri yang dia stuck, mungkin walau-walam mayoritas stuck. Gini aja sudah cukup ya, gini aja udah cukup tanpa ada gebrakan-gebrakan. Nah, alat saya menggunakan looper, saya menggunakan Novation Circuit itu untuk menjadikan anak-anak muda itu tertarik dengan dunia gamelan. Ya, jadi kalau kan gamelan itu kan frekuensi atau notasinya itu keluar dari notasi yang disepakati dunia atau notasi umum ya, do di re mi fa fi sol. Nah, itu gamelan itu tidak ada hubungannya dengan ini. Sebenarnya gamelan punya frekuensi sendiri. Makanya kalau budaya yang mempunyai frekuensi sendiri atau mempunyai notasi sendiri, itu pasti budaya yang gampang dikenali atau identitasnya kuat. Contoh kalau pelok Jawa itu nama lurocinem Jawa. Arabik langsung Arabik karena dia notasinya tidak sama dengan notasi pada umumnya yang disepakati sekarang kalau kita main musik orkestra dan sebagainya itu. Makanya ketika gamelan itu di festival di luar untuk dibandingkan dengan musik-musik umum, dia paling kuat identitasnya. Yang jadi soal apa? Kenapa negara kita nggak tertarik itu? Masyarakat kita nggak tertarik dengan gamelan ini. Nah, itu ada yang salah. Yang salah di mana? Ya mari kita cari bareng. Entah di senimannya yang tidak mau bersosialisasi atau mungkin budaya-budaya yang baru yang berkembang tidak ada filter atau apa ya, saya nggak tahu. Ini mari kita cari. Saya lihat kalau tipe Mas nih, udah nggak usah lihat salah, kita kasih solusi aja. Menurut saya solusinya ini. Iya. Salah satu jalan. Nah, nggak banyak omong, langsung kasih solusi. Iya, nah gitu. Jadi memang harus kasih solusi. Kalau kita hanya ngobrol tanpa ada perbuatan. Mas, selanjutnya kan pasti apa yang kita kerjakan tuh punya harapan. Harapan Mas dalam yang Mas kerjakan nih terkait dengan pemuda era sekarang, zaman zilenial ya katanya. Apa sih harapan Mas? Penerus bangsa nih. Harapan saya itu Nusantara itu mempunyai peninggalan, yaitu peninggalan adabnya. Ya, adab yang luar biasa. Jadi seperti di Jawa sendiri, mulai dari bahasa, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, dia ngomong sama orang tua itu mempunyai adab yang luar biasa. Nah, misi saya itu saya ingin mengembalikan adab atau jiwa Jawa kepada masyarakat atau anak-anak muda untuk dia mencintai tradisi Jawa atau budaya Jawa. Jadi saya melalui media gamelan. Jadi gini, gamelan itu kan ensemble ya Mas ya, ensemble banyak instrumen di situ. Nah, dalam kita bermain gamelan itu kan itu ada komunikasi. Ada komunikasi ruang atau waktu atau ketika kita bermain di situ ada miss dalam pemain sitar, dia ada kekeliruan. Nah, itu pemain kendang lirik gini, dia sudah merasa bersalah banget. Segitu dan cara dia meminta maaf dengan cara dia bermain itu, yang main gambang salah dilirik pemain gender, dia sudah merasa bersalah banget. Beda sama kita latihan band-bandan, yang salah itu wah gitu kan. Frontal. Nah, begitu. Jadi dari permainan gamelan
dari sopan santun atau cara bermain gamelan, seperti gamelan kalau orang Jawa tidak boleh dilangkai. Nah, itu bukan berarti syirik, tapi itu adalah esensinya kita dengan benda mati yang membuat itu para empu kita bisa menghormati, apalagi dengan yang hidup. Yang hidup itu bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah, dengan teknis atau dengan sistem gamelan ini, kalau kita aplikasikan hidup di masyarakat, nah itulah baru muncul jiwa-jiwa Jawa. Bukan saya itu mencetak orang, anak-anak muda itu bisa bermain gamelan, enggak. Tapi kita mengembalikan jiwa Jawa, mengembalikan jiwa Aceh, mengembalikan jiwa Sunda dan sebagainya. Itu mungkin misinya seperti itu. Balik ke ini ya, pembersihan dalam dulu ya. Betul. Nah, nanti yang kalau di dalam baik, maka nanti yang keluarnya pasti yang baik-baik. Insya Allah gitu, baik, ya, kan? betul, iya. Mas nih selanjutnya kan pengalaman spiritual Mas. Tadi saya dengar ada pergi ke suatu pesantren dan di situ yang katanya mungkin pesantren ini melirik kalau hal musik tuh, wah ini agak nggak bisa nih atau kategorinya haram nih musik. Tapi Mas bisa masuk ke wilayah satu pesantren tuh diskusi sehingga mereka menerima pemahaman Mas tentang musik sehingga mereka juga terbuka wawasan tentang musik. Bisa ceritakan Mas sedikit Mas? Gini, ya wajar saja kalau pesantren itu menilai musik itu haram. Ya wajar saja karena memang fenomenanya seperti itu. Fenomenanya memang musik itu mayoritas identik dengan melalaikan minimal. Melalaikan ketika orang mendengarkan dia lupa dengan dia seharusnya sama anaknya, dia seharusnya ibadah dan sebagainya. Nah, jarang sekali muncul di Indonesia atau di negara manapun, jarang sekali ada, tapi memang dia itu tersisih. Musik-musik yang positif itu tersisih. Itu karena ada apa? Karena ada sesuatu yang miss atau terlalu banyak yang negatif gitu. Iya, yang seharusnya dia itu mengapresiasi seni, apa itu penonton. Sekarang ada TikTok, ada YouTube, dia bisa mengambil alih panggungnya seniman yang asli untuk dia berekspresi, sedangkan dia tidak punya jiwa seni. Apa yang dikejar selain nafsu? Apa yang dikejar selain tenar? Nah, seniman-seniman yang asli itu pada minggir karena dia nggak bisa bermain dengan nafsu. Kan seni seperti ini. Seni itu kalau kita menyampaikan seni dengan rasa, pasti yang menerima pasti dengan rasa. Kalau kita menyampaikan karya seni dengan nafsu, ya pasti orang dengan nafsu. Buka aurat ya nafsu. Nah, salah satunya kita masuk ke salah satu pondok pesantren atau ilmu agama yang saya datangi, kita memberikan penjelasan seperti ini. Toh mereka berpikir kok. Awalnya ya seperti itu. Dia ngomong kalau yang bisa membuat alat musik hanya dove. Nah, kalau dove untuk maksiat ya nggak bisa. Berarti kan ada. Dove-nya mengiringi maksiat. Sama dengan maksiat. Maksiat. Nah, makanya di situ esensi dari dove itu ilmu. Kalau kita bermain musik itu tujuannya kita ibadah lurus karena Allah. Ya insya Allah itu akan menjadi dampak yang positif. Tapi jarang sekali orang yang mau mengambil poin ini. Karena di dunia seni itu banyak yang menggiurkan. Ya toh, ibaratnya gini, orang kalau sering job itu kalau dia status konser ke sini, ini enggak konser, ini sakit hati atau apa. Itu kan banyak fenomena seperti itu. Akhirnya dia mencari-cari sesuatu pengkaryaan yang itu keluar dari zona musik. Fitnah atau apa. Nah, di situ fenomena musik seniman-seniman yang memang mengambil jalur eksistensi, bukan mengambil jalur ilmu atau filsafat dari musik itu sendiri. Kalau kita tahu ilmunya ya saya pribadi pilih mengambil yang jalan Allah. Saya enggak butuh diakui. Saya enggak butuh dipromokan, Allah yang bisa